Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi. Masuk. Kenapa baru berangkat? Siang, Pak. Kenapa sih? Badan Bedanya mungkin. besok lagi, kalau besok jadwalnya berangkat sekolah, jangan main game. Boleh main game tapi jangan terlalu mahal mainnya, oke? Besok mau dilakukan lagi? Enggak. Boleh dulu. Ya, di sini kita akan membahas materi baru. Tapi sebelumnya kita flashback sebentar ke materi sebelumnya. Kita kan sudah membahas tentang manfaat air untuk makhluk hidup. Ada yang tahu di sini apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Agar tidak dehidrasi. Betul, agar tidak dehidrasi. Selain itu, kita mandi juga menggunakan air. Kita masak juga membutuhkan air. Untuk petani yang menanam sawah juga mereka membutuhkan air, betul. Selain itu hewan juga sama seperti manusia. Jika tidak mendapatkan asupan air yang cukup, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Apalagi di beberapa hewan seperti kuda Nil. Kuda Nil adalah hewan yang cukup ketergantungan dengan air. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena di setiap harinya dia harus dekat dengan air, entah itu air di sungai ataupun rawa-rawa. Kenapa harus begitu? Karena air itu berguna untuk melembabkan kulit kuda Nil. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih air bisa turun dari langit? Pernah? Kira-kira kenapa? Jadi, ini kalau di matahari, kemudian ini aliran sungai, itu. Nah, air itu kan ketika dapat sinar matahari itu akan menguap, dan uap air tersebut akan berkumpul menjadi satu dan membentuk awan. Ketika awan tersebut sudah tebal dan sudah menghitam, awan ini akan tertiup angin dan menuju ke daerah yang suhunya lebih rendah. Ketika kapasitas awan tersebut itu sudah tidak bisa menampung air, air yang ada di dalamnya akan dijatuhkan sebagai hujan. Dan setelah dijatuhkan, air tersebut akan mengalir lagi ke arah laut dan siklus itu berulang. Itu namanya adalah siklus air. Dan proses itu berulang-ulang terjadi, itu namanya adalah siklus air. Aku tidur
besar tubuh kita itu mengandung air. Nah, ketika makhluk hidup kekurangan air, itu akan merasa layu dan lesu. Sama seperti tumbuhan, ketika lama tidak disiram maka tanaman itu akan layu. Begitu juga dengan manusia. Nah, ini kasusnya sama seperti aku. Aku hari ini terlambat, kemudian semalam begadang, dan coba tak tanya, semalam cukup nggak minum air? Enggak, Pak. Enggak. Seharusnya ketika malam pun kita harus mengonsumsi air yang cukup. Karena ketika bangun tidur, apalagi ketika pagi tidak minum air, badan kita akan kekurangan cairan. Nah, itu yang bisa menyebabkan badan lemah. Besok lagi jangan timbulkan. Oke, sekarang boleh cuci muka dulu. Oke, jadi pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat kepada teman-temannya? Ya, Ariel. Apa intinya Ariel? Singkatnya, air menguap karena panas matahari. Uap air itu akan berubah menjadi awan di langit. Awan akan tertiup angin jauh ke wilayah yang suhunya rendah. Dan saat awan sudah tidak bisa menampung air lagi, awan akan menjatuhkan air dan nantinya akan mengalir lagi ke laut dan proses itu berulang. Oke, betul jawabannya. Proses itu akan berulang-ulang dan itu dinamakan sebagai siklus air. Pelajaran kita selesai. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi. Oke, berdoanya sudah selesai. Untuk segala hal yang telah terjadi seperti terlambat ketika masuk sekolah, ketiduran ketika pelajaran, dan melempar kertas ke temannya, tidak terjadi lagi ke depannya. Oke, jangan diulangi lagi, diperbaiki lagi untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum.